Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat, berbahagia, dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan belajar walaupun masih belajar daring. Masih bersama dengan Pak Sofyan. Hari ini kalian akan belajar mengenai matematika. Materi yang akan disampaikan adalah himpunan, yaitu definisi, penulisan, dan anggota himpunan. Tujuan pembelajaran adalah memahami dan menganalisis himpunan. Kedua, menentukan bentuk penyajian himpunan. Apa himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh definisi yang tidak jelas adalah cantik, ganteng, enak, manis, pendek, tebal, kuat. Nah, di sini kata-kata di sini adalah katanya cenderung subjektif. Setiap orang itu berbeda-beda pendapat seperti cantik. Cantik menurut kita cantik, tapi belum tentu menurut orang lain. Ganteng juga sama, enak juga sama. Menurut kita enak, belum tentu enak menurut orang yang lain. Jadi ini parameternya atau pengukurannya tidak jelas, subjektif. Nah, ini yang disebut dengan definisi yang tidak jelas. Nah, sekarang kita lihat kumpulan benda atau orang yang merupakan himpunan dan yang bukan. Kita lihat kumpulan guru yang pandai. Nah, di sini kita tidak tahu pandai itu seperti apa, ukurannya seperti apa. Kemudian pandai itu bersifat relatif. Kadang si A menurut orang lain pandai, tapi menurut kita tidak pandai. Yang kedua, kumpulan atlet yang jago. Nah, jagonya seperti apa? Tidak jelas, pengukurannya tidak jelas, kemudian cirinya tidak jelas, jago itu seperti apa. Kemudian berikutnya untuk kumpulan siswa kelas 7 yang berat tubuhnya 40 kg. Nah, di sini ada tidak siswa yang kelas 7 yang berat tubuhnya 40 gram? Mungkin ada saja. Nah, di sini ada batasannya, ada pengukurannya itu 40 kg. Ini jelas sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan himpunan. Kemudian yang D, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, warna lampu lalu lintas yang kita ketahui ada warna merah, kemudian kuning dan hijau. Nah, warna merah itu setiap orang akan sama persepsinya, sama pendapatnya bahwa warnanya akan merah, kuning, hijau, kecuali orang yang buta warna. Jadi ini jelas ini merupakan himpunan. Kemudian untuk kumpulan hewan yang kuat. Hewan yang kuat itu seperti apa? Dia syaratnya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, kuat itu ini tidak jelas. Maka ini yang E ini bukan termasuk himpunan. Nah, sekarang kita lihat di sini A, B, dan E bukan himpunan, sedangkan C dan D adalah himpunan. Untuk penyajian himpunan atau penulisan himpunan ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contoh di sini ada himpunan A. Himpunan A, jadi kalau himpunan itu biasanya tulis huruf besar, kapital A, boleh B atau boleh Z, apapun yang penting huruf kapital ya, jangan hurufnya kecil, huruf besar. Kemudian berikutnya ada sama dengan, nah ini namanya kurung kerawal. Jadi harus di antara dua kurung kerawal, kemudian anggotanya nanti disebutkan di dalam dua kurung kerawal tadi. Nah, di sini kebetulan anggotanya adalah satu. Nah, kemudian antar anggota harus dibatasi dengan koma ya, 1,3, 5, 7, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, ini yang disebut dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kata-kata. Contoh dari himpunan A ini, kalau misalkan disajikan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, bisa contoh yang pertama A, himpunan A sama dengan 2 kurung kurawal 4 bilangan ganjil yang pertama kurung kurawal tutup. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah bilangan ganjil. Ada berapa? Ada 4. Kemudian ini yang paling pertama. Jadi 4 bilangan ganjil pertama. Atau bisa juga dalam bentuk penulisan yang contoh yang kedua, A sama dengan himpunan. Nah, di sini tidak pakai kurung kurawal, diganti dengan kata himpunan. Himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan kata himpunan, maka di sini harus menggunakan kurung kurawal. Tapi kalau misalkan
ada kata himpunan, jadi kurung kerawalnya ditiadakan. Jadi himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh di sini adalah himpunan A ya, sama dengan kurung kerawal A sedemikian sehingga A itu kurang dari 8. Kemudian A itu E ini artinya epsilon atau anggota bilangan ganjil kurung kerawal tutup. Jadi kalau untuk membentuk himpunan, nah di sini ada kalimat yang kita inginkan. Nah di sini kalimat yang kita inginkan adalah bilangan itu kurang dari 8. Nah di sini kan ini kurang dari 8. Kemudian di sini ada keterangan, harus ada keterangan. Keterangannya kita lihat 1357 merupakan bilangan ganjil, maka A ini adalah anggota bilangan ganjil kurung kerawal tutup. Atau bisa juga penulisan untuk contoh yang kedua, masih ini himpunan A ya. A sama dengan kurung kerawal A sedemikian sehingga A itu kurang dari sama dengan 7. A adalah anggota bilangan ganjil. Nah di sini kalimat yang kita inginkan adalah A itu kurang dari sama dengan 7. Jadi kurang dari 7 tapi angka 7-nya masuk. Jadi kalau kurang dari sama dengan 1357 yang atas ini 1357. Kemudian A ini adalah bilangan apa? A ini adalah bilangan ganjil. Nah, ini adalah contoh bentuk penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini ayo kita menggali informasi. Kita lihat di sini ada contoh A, bilangan cacat kurang dari 5. Nah, ini adalah dengan kata-kata ya, dengan menyebutkan prasyarat yang di prasyarat dari himpunan itu. Nah, di sini jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, nah di sini kita analisis, kita cari apakah jawabannya. Bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai di angka 0 ditambah dengan bilangan asli positif ya. Berarti anggota himpunan A adalah sama dengan kurung kerawal 0, 1, 2, 3, 4 kurung kerawal tutup. Kenapa sampai 4? Karena kurang dari 5. Jadi anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian berikutnya dengan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini A adalah himpunan A. Ini kan himpunannya A ya. A adalah himpunan A sedemikian sehingga A itu kurang dari 5 ya. Ini kan kurang dari 5 ya angka ini. Kurang dari 5, kemudian A ini adalah anggota bilangan cacah. Ini. Jadi ini adalah kalimat yang kita inginkan, ini ada keterangannya, gitu ya. Atau bisa juga yang penulisan yang kedua masih himpunan A sama dengan himpunan A sedemikian hingga A itu kurang dari sama dengan 4. Ini kok kurang? Ya kurang tapi sama dengan. Kalau ada kata kurang dari sama dengan, angka 4 ini masuk. Kemudian anggotanya di bawah angka 4 dan 4 ini masuk. Kemudian A, anggota bilangan cacah. Contoh kedua. Nah, di sini disajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. B adalah himpunan X dan demikian hingga negatif 2 kurang dari X kurang dari 3. Dan X anggota bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan mencari anggotanya satu persatu. Kita analisis anggotanya apa saja. Nah, di sini ada kata bilangan bulat. Berarti ini adalah bilangan bulat. Kemudian di sini negatif 2 kurang dari X kurang dari 3. Berarti X ini lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Kalau artinya begini, negatif 2 kurang dari X, ini ada keterangan negatif 2 kurang dari X, berarti X ini lebih dari negatif 2, yaitu negatif 1 ya. Kemudian sampai ke di bawah 3. Nah, sekarang kita lihat jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya. Berarti anggotanya adalah himpunan B, ini kan himpunan B ya, sama dengan anggotanya apa saja. Nanti ini karena kalimat yang jadi prasyaratnya itu adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 4 ya. Maka anggotanya di sini adalah lebih dari negatif 2, berarti negatif 1, 0, 1, 2 kurung kerawal tutup ya. Kenapa sampai 2? Karena X itu harus kurang dari 3. Berarti angka 3 tidak masuk ya, karena tidak kurang dari sama dengan. Kalau di sini kurang dari sama dengan, maka angka 3 masuk. Tapi karena tidak ada kurang dari sama dengan, berarti 3-nya tidak masuk.
Maka kalau disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka B itu adalah negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian berikutnya, jika disajikan dengan menyebutkan sifat anggotanya atau kata-kata. Nah, B, ya. B ini sama dengan bilangan bulat lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Kurung kerawal tutup. Ingat pakai kurung kerawal ya. Bilangan bulat lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Nah, di sini ada contoh lagi. C adalah himpunan anggotanya 2, 4, 6, 8. Jika disajikan dengan menyebutkan sifat anggotanya dengan kata-kata C kurung kerawal bilangan asli genap yang kurang dari 9. Ya kan, ini asli genap kurang dari 9. Bisa juga begini, C sama dengan bilangan cacah genap lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 8. Ya. Nah, ini. Jadi ini adalah bilangan cacah genap nih, kurang lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 8. Berarti 2-nya masuk, 8-nya juga masuk ya. Atau bisa juga C ini sama dengan 4 bilangan genap asli yang pertama. Ini kan adalah 4 bilangan genap asli yang pertama ya. Lihat 2, 4, 6 dan 8, ada 4 bilangan. Kemudian ini adalah bilangan genap yang pertama. Di sini jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini C ya, himpunan C ini kan namanya C sama dengan himpunan X dan demikian sehingga 1 kurang dari X kurang dari 9, dan X adalah anggota bilangan asli genap. Ini kan lebih dari 1 kurang dari 9. Kemudian X-nya ini anggota bilangan asli genap, yaitu anggotanya 2, 4, 6, 8 ya. Atau bisa juga C sama dengan kurung kerawal X sedemikian sehingga 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8, dan X bilangan asli genap. Nah, anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam benda tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E. E ini adalah epsilon, sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E coret ya. Nah, kita lihat contoh soal angka titik bintang mamalia, binatang mamalia. 1 titik bilangan asli. Z titik huruf vokal Indonesia titik negara Asia Tenggara. Negatif 8 titik bilangan cacah. 1, 2, 3 titik 3 bilangan asli pertama, buku, pensil, titik alat tulis. Kita lihat jawabannya. Ya, di sini untuk angsa. Angsa itu binatang mamalia bukan ya. Angsa itu adalah binatang golongan aves ya. Hewan berbulu. Nah, di sini berarti bukan anggota binatang mamalia. Mamalia itu artinya hewan melata. Jadi ini coret. Kemudian berikutnya 1. 1 itu apakah anggota bilangan asli? Iya, maka di sini adalah X ya. Artinya anggota bilangan asli. Z apakah huruf vokal? Bukan. Z ini huruf konsonan. Berarti di sini E-nya coret. Indonesia apakah negara di Asia Tenggara? Iya, berarti ini adalah E epsilon anggota ya, anggota negara di Asia Tenggara. Negatif 8. Apakah bilangan cacah? Bukan. Berarti negatif 8 bukan anggota bilangan cacah, maka isinya adalah E dicoret. 1, 2, 3. 3 bilangan asli pertama, betul ya. Ini 3 bilangan asli pertama, maka di sini adalah E epsilon. Kemudian buku, pensil, alat tulis, betul. Berarti buku pensil itu adalah anggota alat tulis. Baiklah anak-anak semuanya, karena materi yang Bapak sampaikan hari ini bakal dicukupkan sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.